Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Senang dapat kiriman YouTube mengingatkan, ingat-ingat tanggal 8 Juni supaya kalendernya dibulati. Ini bukan terkait cairnya gaji ke-13, tetapi ini mengingatkan bersamaan dengan datangnya 1 bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 dibulati, tanggal 9 dibulati, sampai 9 hari, berarti tanggal berapa Pak? 17. Untuk apa dibulati? Biar ingat nanti tanggal 1 sampai tanggal 9 supaya puasa. Kemarin sudah dibulati atau belum Bapak? Sudah. Untuk membahas puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, saya mulai dengan kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ditemukan dalil Al-Quran dan hadis. Hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dhaif seharusnya dijelaskan biar masyarakat faham bahwa hadis itu bukan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dalil Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi waktu 10 hari. 10 hari itu nanti dijelaskan, yakni 10 hari di awal di bulan apa? Dzulhijjah. Maka tidaklah dijadikan sumpah 10 hari itu oleh Allah sebagaimana sumpah di waktu subuh, merupakan peristiwa yang sangat penting dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tergambar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan rata-rata mubalik mengacu kepada hadis ini. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keluar ini? Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari al-amalu shalihu fihinna
yang amal soleh di dalam hari-hari itu ahabbu, lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah, min hadhil ayyam, dibanding hari-hari ayyamul ashr, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ada amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding amalan itu jika dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, tidak juga dibandingkan jihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Berapa hadis yang menjelaskan amalan yang paling afdal itu adalah jihad di jalan Allah. Maka sahabat tanya, amalan soleh 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu apa lebih hebat dibanding daripada jihad di jalan Allah? Maka Rasul bersabda, qala walal jihad fi sabilillah, walaupun dibanding kebaikannya jihad di jalan Allah. Luar biasa ini. Jadi amal soleh 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih hebat, lebih afdal dibanding jihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsi wa mali, ada seorang yang jihadnya itu dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika syai', kemudian dia tidak kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali kalau dibanding orang jihad akhirnya mati syahid. Sulit dicarikan bandingannya. Alhamdulillah, hadisnya sahih, diriwayatkan Bukhari 926, Abu Dawud 2438, Tirmidzi 757, Ibnu Majah 1727, Ahmad 1968. Kalau sudah ada di Bukhari, insya Allah hadis ini sahih. Yang ingin mengkritik silakan. Saya yakin Imam Bukhari jauh lebih pintar terhadap hadis ketimbang kita. Maka ketika Robert Mori menggugat hadis Sahih Bukhari, alhamdulillah semua hadis yang digugat dalam bukunya Islamic Invasion sudah saya beri tanggapannya. Maunya mereka itu mengambil sampel hadis yang dianggap paling sahih saja ternyata palsu, apalagi buku selain Sahih Bukhari. Itu keinginan Yahudi untuk menjauhkan umat Islam dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih hadisnya. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Umar, bukan Ibnu Umar, Umar bin Khattab. An Umar radhiyallahu anhu qala,
Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila fatahu syai'un, tertinggal entah sehari entah 2 hari min Ramadan, dari puasa Ramadan, entah karena sakit, entah karena bepergian, entah karena udzur yang lain, qadahu, maka Rasul mengqadanya yang tertinggal itu fi asyri Dzulhijjah, pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin pemikirannya karena ini hari-hari yang mulia, dijadikan hari-hari ini untuk mengqadha yang tertinggal dari puasa Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam Shahihnya nomor urut 878 dengan sanad dari Muhammad bin Ahmad bin Nasr Abu Ja'far, dari Ibrahim bin Ishaq As-Sini, dari Qais bin Rabi', dari Aswad bin Qais, dari bapaknya, dari Umar radhiyallahu anhu. Imam Tabrani yang mengeluarkan hadis ini berkomentar, hadis ini hanya diriwayatkan Qais bin Rabi dari gurunya namanya Aswad. Kebetulan Qais bin Rabi ini dalam biografinya perawi dhaif. Kalau perawi dhaif menyendiri, indikator hadis ini tidak bisa meningkat yang lebih baik. Itu kebiasaan orang-orang yang bermasalah itu merasa mendapatkan dari gurunya padahal dia tidak punya teman. Kalau dia perawi thiqah kredibel, tidak apa-apa. Tapi kalau dia perawi dhaif, tidak akan bisa meningkat yang lebih baik. Maka kesimpulannya, hadis ini dinilai dhaif. Yang nilai dhaif, kodifikatornya sendiri, Zahabi, Darul Qutni malah menuduh dia pendusta, maka bukan dhaif lagi, hadisnya palsu. Harus dijelaskan begini, biar umat tahu walaupun mulia, tapi kalau menggunakan hadis ini tergolong hadis enggak pokro, tidak layak dijadikan sumber hukum. Kemudian ditemukan hadis lain, ihtarallahu, memilih siapa Allah azza wa jalla az-zaman, fa'ahabbu zaman, ternyata yang paling dicintai dari zaman atau masa itu ilallah, kepada Allah azza wa jalla, Dzulhijjah. Jadi hasil pilihan Allah, zaman yang paling dicintai itu ternyata jatuh pada bulan apa? Dzulhijjah. Wa ahad Dzulhijjah, dan yang paling lagi dicintai oleh Allah di bulan Dzulhijjah itu al-ashrul awal, 10 hari yang pertama. Perasaan sampean hadis ini sahih atau dhaif? Perasaan, karena perasaan saya tidak ada bulan yang lebih dimuliakan oleh Allah itu kecuali bulan Ramadan. Nah kok sekarang ada hadis katanya yang paling dicintai justru bulan apa? Dzulhijjah. Dari matanya mulai ada masalah.
ulama hadis mencari tahu kajian sanadnya bagaimana. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Abi, dan hadis ini termasuk hadis ujuk-ujuk muncul. Sampai sahabatnya siapa tidak diketahui. Muncul di dalam buku, tidak pakai menggunakan sanad. Ulama hadis mengistilahkan la aslalahu, artinya hadis ini palsu. Istilah saya, hadis ini ujuk-ujuk muncul. Yang ada sanadnya dia diteliti bisa palsu, apalagi tidak ada sanadnya. Itulah cara Allah menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima terakhir, Anil Auza'i, Imam Auza'i qala balaghani, ini namanya hadis balaghiyan, sampai berita kepadaku. Tidak tahu, bukan dari gurunya, pokoknya ada berita sampai kepadaku, annal amala fil yaumin ayyamil ashri, bahwasanya amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari tentu di bulan Dzul Hijjah, kaqadri, seperti atau senilai ghazwah, perang fi sabilillah. Padahal menurut hadis yang sahih lebih baik, lebih dicintai daripada perang di jalan Allah. Kali ini teks hadisnya kok sama dengan perang di jalan Allah. Yusamu naharuha, yang dipuasai siang harinya, wa yuhrasu, dan dijaga lailuha, malamnya, tentu dengan sholat malam. Illa ayyakhtassa imru'un, kecuali dikhususkan bagi seorang bisyahadatin, yang mati syahid. Haddatsani hadalah hadis, aku dapat berita hadis ini, rajulun min Bani Makhzum, dari seorang Bani Makhzum. Ani Nabi, katanya dari Nabi. Hadis ini rawahu Baihaqi, dikeluarkan oleh Baihaqi. Dilacak di dalam Baihaqi, nanti ketemu bahwa hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Nasruddin Albani. Periksa dhaif Targhib wa Tarhib nomor jilid 1 halaman 365. Akar masalahnya ada perawi yang tidak dikenal identitasnya. Pemangku sunnah harus jelas siapa orang yang menerima hadis itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Auza'i ketemu dengan sahabat, tidak ada masalah. Tapi kalau Auza'i itu tidak pernah ketemu, sanadnya munqati, sanadnya terputus. Dari kajian sanad kok berbeda ya dengan hadis yang sahih, bukan senilai dia, lebih afdal mestinya dari dia. Habis sudah. Mungkin ada di antara bapak ibu yang punya dalil lagi yang menjelaskan fadilahnya 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Kalau ketemu kita lengkapi lagi. Itu perlunya saya dokumentasikan, generasi yang akan datang
mau menambah silakan, mengurangi silakan, mengkritik silakan. Nah, Bapak Ibu, lepas kita tinggalkan hadis yang palsu, yang doif, kita punya hadis yang sahih, kita punya ayat Al-Quran bahwa tidak ada amalan yang baik di awal Dzulhijjah ini yang lebih dicintai walaupun dibanding jihad. Maka pertanyaan, puasa itu termasuk amal soleh apa tidak? Termasuk. Kalau gitu, boleh enggak puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah? Boleh. Hari ini ada yang puasa? Kebetulan hari ini menurut Indonesia baru yang ke-8. Besok baru yang ke-9. Tetapi di Saudi hari ini sudah hari yang ke-9. Kenapa Bapak Ibu kok tidak menyambutnya dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tidak puasa? Oh, puasa semua bagus. Itu namanya ihya sunnah, menghidupkan apa? Sunnah. Walaupun tidak wajib, tapi ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Sejak dulu Bapak Ibu, saya selalu menawarkan teman-teman ngaji hadis itu supaya tematik. Tidak cukup mengandalkan hadis instruksi. Bagaimana caranya ditindaklanjuti dengan hadis apa? Aplikasi. Kalau pemikiran kita ini bahwa puasa pada 9 hari yang pertama itu adalah amal yang saleh, ada enggak contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah ditemukan contoh dari berita hadis. Berita hadis. Kenapa? Karena tidak mungkin kita ini berpuasa kalau tidak ada contoh dari Rasul. Sebab kita nanti akan niat. Lah niat itu tentu yang dimaksud puasa apa gitu. Apalagi bagi yang melafadzkan niat. Nawaitu sauma apa gitu loh. Sauma Ramadan saum puasa Senin disebut nama puasanya. Kira-kira untuk 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu nama puasanya apa? Kok nggak ketemu ya gitu? Nama puasanya apa? Kan hasil pemikiran, puasa bagian dari amal saleh. Maka kita tandai amal saleh itu dengan puasa. Pertanyaannya, nama puasanya apa? Ada yang tahu? Loh, lah sampai mau sopo? Gak niat tak? Is pokoknya poso ngono. Itu problem.
problem akademiknya begitu. Maka ketemu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis qauli. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyuta'abbada lahu," untuk diibadahi baginya fiha, di hari-hari itu, yakni min asri dzil hijjah. Ya'dilu, menyamai, setara, siyamu kulli yaumin, puasa satu harinya, minha, dari 10 hari itu, bisyami sanatin, dengan puasa 1 tahun. Kalau 10 hari berarti 10 tahun. Wa qiyami kulli lailatin minha, dan sholat malamnya pada setiap 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu bi qiyami lailatul qadar, senilai orang ibadat di malam qadar. Wah, di bulan Ramadan kangelan golek, dibelani iktikaf, mareng ngono gak oleh itu. Tapi dengan puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah berarti mendapatkan 10 malam qadar. Mantap kalau tidak dikerjakan. Kira-kira hadisnya sahih atau tidak? Kira-kira kok bisa ada puasa 10 hari di awal Dzulhijjah? Wong tanggal 10 hari raya Idul Adha. Boleh puasa? Ndak boleh. Kendala. Itu namanya kajian matan hadis. Masa sih puasa 1 hari senilai pahalanya 1 tahun, padahal puasanya puasa sunnah. Masa sih sholat semalam nilainya sama dengan 1000 bulan. Nek gak digaitno hadis ngene gak gelem sholat. Ulama hadis mencari tahu, oh ternyata hadis ini dikeluarkan Tirmidzi di buku hadis. Saya teringat, saya mau diajak tim penerjemah buku Sunan Tirmidzi gitu. Yang menarik, dihargai 4.000 1 lembar gitu. Jadi kita disuruh ngetik 1 lembarnya dihargai 4.000. Saya bukan menolak karena penghargaannya, enggak. Karena apa? Endingnya nanti buku ini dijual ke penerbit, saya tidak mau. Sebab kalau buku sudah dijual ke penerbit, kita tidak bisa ngoreksi. 2 buku saya jual memang dapat banyak, tapi kan hanya dapat sekali. Mendingan model royalti, nanti kalau habis wajib menerbitkan ulang, kalau tidak mau boleh dicabut, dibawa ke penerbit yang lain. Dan kita bisa mengoreksi. Kalau sudah dijual tidak bisa ngoreksi. Dikerjakan dengan timnya, selesai dalam waktu kira-kira 4 tahun. Datang ke saya kira hasilnya dihadiahkan ke saya. Saya kira ternyata enggak, disuruh ngoreksi. Aduh, percuma saya koreksi, sampean juga tidak bisa memperbaiki gitu. Penerbit nggak mau mengeluarkan dana lagi. Itu pengalaman.
Iya ya Ustaz, iya itu pengalaman saya. Saya coba, saya buka-buka, lah kok saya hafal satu hadis di Tirmidzi, hadisnya ternyata palsu gitu. Tapi anehnya waktu terjemahan, penilaian Tirmidzi itu tidak diterjemahkan, Pak. Waduh, ini jangankan yang namanya orang awam, orang dosen pun menganggap hadis Rasulullah, padahal penjelasan Tirmidzi hadis itu palsu. Kecewa, Pak. Itu sama dengan sampean itu mempopulerkan hadis palsu. Masyarakat menganggap itu buku hadis benar. Na'udzubillahi min. Tidak bisa ngoreksi lagi. Bukan hanya Tirmidzi, Ibnu Majah juga mengeluarkan 1728. Ibnu Makhlad dalam Muntakonya jilid 2 halaman 83. Abu Sa'id bin Arabi dalam Mu'jamnya juz jilid 1 halaman 92. Baghawi dalam Syarah Sunnah juz 1 halaman 129. Abu Ya'la Al-Musili dalam Majalis Sita juz 1 halaman 116. Semua kodifikator ini yang mengeluarkan hadis ini lewat jalur sanad Mas'ud bin Wasil, semuanya lewat orang ini, dari Nahas bin Kuhab, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Semuanya sumbernya dari Mas'ud bin Wasil. Dalam penelitian hadis ini namanya common link, semua mengkerucut kepada orang ini. Tirmidzi sendiri menilainya dhaif dan tidak punya tempat. Susah untuk meningkat yang lebih baik, tidak punya tawabi, tidak punya kesaksian periwayatan. Nah ini yang tidak diketahui selain dari periwayatan ini, dia menyendiri dari gurunya namanya Nahas. Aku pernah bertanya Imam Bukhari, gurunya, tentang hadis ini, ia pun tidak mengetahui kecuali hanya sanad ini. Tidak ada kesaksian periwayatan. Dengan demikian biangnya pada perawi Mas'ud bin Wasil yang meriwayatkan dari gurunya Nahas bin Ruham. Mas'ud bin Wasil walaupun dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Siqah, ini keteledoran Ibnu Hibban, perawi yang tidak dikenal identitasnya dimasukkan Siqah, terpercaya. Dasar pemikirannya husnudzon, ya tidak boleh. Tidak boleh dalam kajian ilmu hadis digugat oleh seluruh ulama. Yang tidak dikenal dinamakan dhaif. Pemangku Rasul harus jelas bagaimana kredibilitasnya, bagaimana kecermatannya. Jadi dicantumkan Ibnu Hibban dalam Siqah tidak jaminan orang ini baik. Namun ia sendiri berkomentar, dia sendiri komentar, rubbama aghraba, kadang meriwayatkan secara sendirian. Sedangkan Nahas bin Uam gurunya disepakati lemah wasalam juga. Muridnya lemah, gurunya juga lemah. Tidak ada jalur lain. Murid sak gurunya sama-sama lemah. Kajian matannya bermasalah, kajian sanadnya juga bermasalah. Tidak mungkin Rasul ngasih contoh puasa 10 hari di awal bulan apa? Dzulhijjah. Karena hari yang ke-10
umat Islam tidak boleh apa? Puasa. Itu ketahuan. Kemudian ditemukan hadis Hafsah istrinya Rasul. An Hafsah qalat, katanya Hafsah, arba'un, ada 4 hal lam yakun yada'ahunan nabi, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Apa 4 hal itu? 1, siyamu Asyura, puasa Asyura. Yang kedua, al-asra, puasa 10 hari. Yang ketiga, salasa ayyam min kulli syahrin, puasa bil. Yang keempat, rakaataini qoblal ghadat, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam kajian matan ada problem? Ada. Katanya tidak pernah meninggalkan puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Persis seperti sebelumnya, tidak mungkin tanggal 10 Dzulhijjah itu Rasul menjalani apa? Puasa. Dari matannya sudah bermasalah. Dari sanadnya, semua qadikatur hadis yang meriwayatkan hadis ini mengkerucut pada satu sanad, yaitu Abu Ishaq al-Asja'i al-Kufi, sama dengan tadi, common link, mengkerucut kepada satu orang dari gurunya Amr bin Qais al-Ma'ab, dari Hur bin Sabbah, dari Hunaidah bin Khalid al-Khuzai, dari Hafsah binti Umar bin Khattab. Hadis ini dinilai dhaif. Itu ceritanya. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib, katanya fi awwali lailatin, pada malam yang pertama min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah, wulida Ibrahim, Nabi Ibrahim dilahirkan. Ini kalau bukan wahyu tidak bisa cerita. Bayangkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu berapa ribu tahun. Faman shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari yang pertama itu, kana kafarati samanina sanatan, bagaikan penebusan dosa 80 tahun. Eman, tanggal 8 sudah dibulati, kok enggak puasa. Itu bisa menjadi penebusan dosa 80 tahun. Insyaallah. Wa fi tis'in min Dzulhijjah, untuk tanggal 9 Dzulhijjah, unzilat taubah, dikeluarkan pertaubatan Daud. Faman shoma dzalikal yaum, yang puasa tanggal 9 itu, kafaratun sittina sana, menjadi kafarat penebusan dosa 60 tahun. Dari matanya bermasalah. Setahu kita tanggal 9 Arafah itu kafaratnya hanya 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun apa? Sesudahnya. Lah kok ini sampai 60 tahun. Dicoba diteliti, dikeluarkan oleh Dailami nomor urut 4381. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sahal bin Husain al-Attar yang dinilai pendusta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan dhaif lagi, tetapi ini masuk hadis palsu.
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Ani Ibnu Mas'udin ulida Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim Khalilullah itu dilahirkan fi awali yaumin Dzulhijjah. Hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Fasaumu dzalika, maka mempuasai pada tanggal 1 Dzulhijjah dzalika yaum kasaumi sab'ina sanatan, seperti orang berpuasa selama 70 tahun. Ini indikator hadis palsu itu gampang. Amalannya kecil menjanjikan pahala yang luar biasa. Tapi ulama hadis bukan karena matanya, tapi karena sanadnya. Karena ditemukan kok hadisnya sahih, amalannya sedikit, pahalanya besar. 2 rakaat fajar aja sama dengan dunia dan seisinya. Wah, konglomerat sampean. Ada 2 rakaatnya ringan, ternyata hadisnya sahih. Mohon hadis seperti ini jangan dimaknai dinotatif lah. Wis gak usah golek dunia, 2 rakaat sudah konglomerat ngalang-ngalahi Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah katanya organisasi terkaya sedunia. Dimaknai konotatif. Kapan ya bangun tidur itu jangan pikiran tender lah, jangan urusan dunia lah. Ayo pertama kali urusan akhirat. Teologi yang bilang kenikmatan dunia itu kecil dibanding kenikmatan apa? Akhirat. Saya khawatir dimaknai dinotatif. Wis gak usah kerja mah aku wis oleh sak dunia sak isine gitu. Berarti dapat berapa wanita dia kira-kira begitu. Hadis ini juga masuk kategori ujuk-ujuk muncul, bukan dhaif lagi tetapi apa? Maudhu atau palsu. Yang terakhir hadisnya Aisyah. Hadis Aisyah, man shoma asyra, siapa yang berpuasa 10 hari, falahu, maka baginya bikulli yaumin, untuk setiap harinya, saum syahrin, senilai puasa 1 bulan. Kalau 10 hari berarti 10 bulan. Walahu, dan baginya bisyami yaumi tarwiyah, untuk puasa khususnya tanggal 8-nya hari tarwiyahnya, sanatun, senilai puasa 1 tahun. Bingung saya. Jadi setiap harinya dapat 1 bulan, khusus tarwiyah dapat 1 tahun. Walau bisyami yaumi arafah, khusus puasa Arafah pahalanya 2 tahun. Oh, berarti berlaku hanya hari pertama sampai hari ke-7. Hari 8-nya lain, hari 9-nya lain. Tapi anehnya kok puasanya 10 hari. Problem lagi. Nanti kira-kira puasa hari ke-10 dapat apa ya kira-kira ya? Dari matanya saja ketahuan. Ulama hadis mencari lewat sanadnya. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Adi dalam Kamil. Wah, sudah ketahuan kehebatan Ibnu Adi menghimpun seluruh hadis yang bermasalah. Nah, salah satunya adalah hadis ini, karena dalam sanadnya ada perawi Al-Kalbi yang dinilai pendusta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, masih ada yang ke-9. Hadis Aisyah, siyamu awali yaumin minal ashri. Lah, puasa hari pertama dari yang 10 ya'dilu mi'ata sanatin, senilai puasa 100 tahun mulai.
Wal yaumul tsani, hari yang kedua, ya'dilu menyerupai miatai sanatin 200 tahun. Kurang apa nih? Fa idza kana yaumut tarwiyah, di hari tarwiyah, ya'dilu alfa amin, senilai 100 tahun, ngalang-ngalai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya 1000 bulan. Lah ini 1000 tahun. Ini hari ini tarwiyah ya. Yang nggak puasa gak dapat ini sampean. Wasiyam yaumi Arafah, puasa Arafah ya'tilu alfai amin 200. Wis tambah gak pokro lagi di sini. Padahal yang sahih hanya 2 tahun. Puasa tarwiyah tidak pernah ada dalil yang sahih. Wong tarwiyah artinya minum sampai gelegek. Simbol bagaimana tanggal 8 supaya makan yang banyak, minum yang banyak biar fisik kuat. Besok tanggal 9 ada kerjaan berat, wukuf di awal. Kok kongon poso? Nah, ini fihi katanya yang meluarkan sendiri. Di dalam sanadnya ada Muhammad bin Mahmud kadzdzab, mbahnya pendusta. Kalau gitu hadis ini hadis apa? Palsu. Nah, kalau tidak ada dasar hukumnya, hanya karena pemikiran bahwa ini adalah hari mulia yang paling dicintai oleh Allah, amal soleh itu lebih dicintai Allah dari jihad, masuklah pemikiran puasa amal soleh. Problem aplikasinya tidak ditemukan. Nah, terus amal soleh apa Ustaz? Ya monggo, yang ingin sedekah diperbanyak sedekah. Yang ingin puasa Senin Kemis supaya dijalani puasa Senin Kamis ada payung apa? Aplikasinya. Yang ingin puasa Daud silakan dikerjakan puasa Daud karena ada aplikasinya. Begitu caranya. Sudah dari paparan 9 hadis kayaknya nggak pokro semua gitu. Maka ditemukan hadis ternyata Nabi tidak pernah melakukannya. Riwayatnya dari Aisyah, istrinya Rasul. An Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, "Ma itu enggak pernah aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman berpuasa fil asri qad, enggak pernah." Kebetulan hadis ini dikeluarkan Muslim. Sahih atau dhaif? Sahih. Ini artinya tidak boleh ibadah dengan nalar. Ibadat itu harus dari tuntunan. Tidak ada yang menafikan puasa itu bukan amal saleh, benar. Tapi untuk puasa, untuk sholat butuh dalil aplikasi. Untuk sholat orang harus menyebutkan niatnya sholat apa. Untuk puasa juga supaya menyebutkan di hatinya ini untuk puasa apa. Maka tidak salah kalau Rasul dulu mengingatkan betapa banyak umat ini yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus, lapar. Kenapa? Karena tidak ada payung hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berlakulah nasihat Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Itu sebabnya sampai hari ini saya belum puasa.
insya Allah besok saya yakini tanggal 9 saya baru puasa. Teman-teman yang meyakini hari ini tanggal 9 dianjurkan puasa, besok diyakini tanggal 10 supaya sholat hari raya. Tidak punya teman ya sholat sendiri. Itu ceritanya agar kita lebih hati-hati di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.